kadang terlintas di pikiran kita apakah kapasitas SSD 128 GB sudah cukup atau masih kurang untuk penggunaan sehari-hari. Karena sekarang ini iPhone saja paling tidak memori internalnya juga 128 GB. Halo Adimaster, pada video kali ini kita akan membahas hal yang mungkin sering menjadi pikiran yang belum ketemu pasti jawabannya. MacBook dengan kapasitas 128 GB bisa menjadi salah satu alternatif yang paling murah untuk MacBook. Misalnya saja MacBook Pro Retina 128 GB merupakan MacBook Pro paling murah sekarang. Nah, namun apakah saat ini kapasitas memori SSD 128 GB ini masih cukup untuk menyimpan banyak file atau masih kurang banyak? Apakah SSD 128 GB ini tidak terlalu kecil? Nah, daripada tambah bingung, mending kita bahas aja. Oke, meskipun membeli MacBook Pro Retina sekalipun, jika hanya dengan 128 GB, kamu pasti akan merasa kalau kapasitas memori SSD ini terlalu sedikit dan sangat kecil. Dalam video ini akan memberikan beberapa penjabaran singkat buat kamu yang masih galau untuk membeli MacBook dengan SSD 128 GB. Apakah MacBook 128 GB ini cocok buat kamu? Oke, yang pertama yaitu untuk penggemar file multimedia. Buat yang suka banget menyimpan file video film atau movie, jelas 128 GB ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Satu file film atau movie bisa berukuran 1 GB untuk ukuran standar dan bisa mencapai 4 GB untuk film beresolusi HD. 4 GB ini bukanlah ukuran yang sangat kecil. Jika kamu menyimpan semua video film atau movie kamu di dalam memori SSD 128 GB, kira-kira kamu hanya bisa menyimpan maksimal 32 film saja. Oke. Dan ini hanya perkiraan saja. Faktanya hanya sekitar 120 GB yang bisa kamu gunakan. Setiap film juga bisa berukuran lebih dari 4 GB. Jadi ya kalau mau dikira-kira, hanya sekitar 20 film saja yang bisa kamu simpan di dalam MacBook kamu. Dan juga dalam artian kamu tidak bisa menginstal beragam aplikasi dan juga program seperti Microsoft Office dan juga beragam aplikasi penting lainnya. Oke, lalu gimana untuk editing videonya? Nah, jika kamu sangat suka sekali dengan melakukan editing video dengan MacBook ini, kamu bisa melakukannya dengan sangat nyaman. Berbekal dengan spesifikasi yang bagus dan juga SSD-nya yang super cepat, kinerja dari MacBook dalam editing video ini secara teori bisa dibilang cukup bagus apabila dibandingkan dengan komputer atau PC dan juga laptop-laptop lainnya. Nah, tapi kemudahan dan juga kehebatan MacBook dalam urusan editing ini bisa saja menjadi terganggu jika kamu hanya memiliki penyimpanan sebesar 128 GB. Tentu saja MacBook ini bukanlah pilihan yang terbaik jika kamu sering sekali melakukan kegiatan editing video yang jelas membutuhkan penyimpanan yang lumayan besar. Belum lagi untuk ukuran beragam software editing video yang ukurannya mencapai puluhan gigabyte. Nah, tentu saja kapasitas SSD yang hanya 128 GB ini akan sangat kurang dan juga tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Jelas MacBook 128 GB ini terlalu kecil dan juga tidak cocok buat kamu yang akan mengedit di dalam laptop ini. Oke, lalu yang ketiga yaitu adalah dual booting untuk Windows di MacBook 128 GB. Apabila kamu ingin menginstal aplikasi Windows 10 buat booting di MacBook dengan 128 GB dengan bootcamp, kamu memerlukan kapasitas MacBook yang lebih besar daripada 128 GB. Meskipun Windows 10 membutuhkan sekitar 20 GB untuk proses installnya, pengaturan dalam bootcamp memberikan persyaratan minimal 50 GB untuk membuat. Nah, jika kamu memiliki MacBook 128 GB dan ingin melakukan dual booting Windows dengan macOS, kamu akan mendapatkan sekitar 50 GB untuk Windows dan 70%-nya untuk macOS. Dan menurut kami ini sangat kurang.
Oke, lalu gimana caranya untuk menghemat SSD 128GB ini? Nah, buat iDevicer yang berencana membeli MacBook dengan kapasitas 128, kamu bisa memaksimalkan penggunaan SSD ini agar senantiasa bisa cukup. Nah, salah satunya adalah yang paling jelas membeli penyimpanan eksternal seperti hard disk eksternal yang memiliki kapasitas yang besar. Kamu bisa menyimpan semua file-file penting kamu yang atau tidak terlalu penting di dalam hard disk eksternal tersebut. Sedangkan file yang penting dan aplikasi bisa kamu simpan di dalam SSD MacBook kamu. Nah, kamu tentu saja bisa membeli SSD eksternal yang jauh lebih baik daripada hard disk eksternal. Karena SSD eksternal ini menawarkan kecepatan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hard disk eksternal. Namun harganya juga jauh lebih mahal daripada hard disk, yang membuat SSD ini tidak terlalu disarankan jika prioritas kamu adalah sebagai media penyimpanan saja. Oke, cukup dulu untuk video kali ini. Tadi kita udah bahas mengenai gimana caranya memaksimalkan penyimpanan yang hanya 128GB. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk memfollow akun TikTok dan juga akun Instagram kita untuk mengetahui stok terbaru yang ada di iDevice Store. Sampai jumpa di video selanjutnya. Make it simple, make it better. Dadah!